Setiap pasien datang, sudah dilakukan screening, dan kita membagi zona. Ya, mulai zona hijau, kuning, bahkan merah. Itu membagi zona. Pelayanan pun juga demikian. Ya. Jadi saya datang, cek suhu, harus pakai masker, yang tidak masker dikasih masker. Halo Tribuners, para pembaca, pemirsa Harian Surya dan Tribun Jatim. Kali ini spesial dalam rangka hari ulang tahun Harian Surya yang ke-31 saat ini. Saya Christine Ayu, wartawan Harian Surya dan Tribun Jatim, sudah terhubung dengan narasumber kita yang sangat spesial. Beliau merupakan PLT Direktur Rumah Sakit Haji Surabaya, yakni Dr. Muhammad Hafidin Ilham, SPAN. Halo dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat semua, baik-baik semua. Alhamdulillah. Baik nih dokter, sebentar lagi kita akan berbincang soal penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Haji Surabaya ya dokter? Betul. Baik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Rumah Sakit Haji Surabaya ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Jawa Timur ya dokter ya? Ya, betul. Oke. Sejauh ini bagaimana nih dok, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Haji Surabaya sendiri? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Hafidin Ilham, spesial anestesi. Saya PLT Direktur Rumah Sakit Haji Surabaya. Terima kasih pada Harian Surya Tribun untuk memberikan kami wawancara bahwa khususnya dalam rangka Hari Ulang Tahun Surya. Pertama saya ucapkan selamat, semoga tetap jaya Harian Surya. Amin. Saya sampaikan bahwa sejak Maret sampai saat ini, sejak Maret 2020, tepatnya 19 Maret 2020, sampai hari ini, Rumah Sakit Haji Surabaya telah merawat pasien-pasien COVID. Ya. Pasien-pasien COVID sejumlah kira-kira 1.165. Jadi dengan kesembuhan, ya, memang ini angka kematiannya memang agak sekitar 8%. Ya. Yang lainnya keluar dengan sembuh. Aja. Jadi beberapa ada yang kita rawat dengan rawat inap. Ya, kita telah menyiapkan beberapa bangsal ruang-ruangan isolasi. Ya, mulai dari depan pasien datang, baik itu di rawat jalan maupun di IGD. Ya. Itu kita sudah siapkan beberapa ruang-ruang isolasi kita ya, untuk penapisan ya untuk pasien-pasien yang baru datang. Itu. Oke dokter, jadi kalau di Rumah Sakit Haji sendiri bagaimana tata laksana terkait pasien COVID dengan tanpa gejala, dengan gejala sedang, dan gejala berat nih dok? Ya. Baik, jadi pada dasarnya pasien yang datang ke rumah sakit, semua pasien, bukan ya, semua pasien yang datang ke rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun di UGD, ya, itu selalu kita screening, Jadi kita screening, ya. Jadi kita screening. Pasien-pasien yang rawat jalan, ada screening point, semua pasien yang akan berobat ke rumah sakit screening point, ya,
terus kemudian pakai masker, dan juga kita jaga jarak, ya, dan itu sakit haji. Itu pasien healing juga. Ya. Pasien-pasien yang dicurigai COVID, ya, entah itu nanti baru suspek, OTG ya, tanpa gejala segala macam, itu kita dari anamnesis kita curigai. Kalau kita curigai akan kita arahkan suatu tempat tersendiri, kita isolasi di sana. Jadi memang saat ini Rumah Sakit Haji Surabaya hanya merawat pasien-pasien yang bergejala, ya, sedang sampai berat, ya, isolasi itu. Jadi saat ini ya kita sudah menyiapkan Rumah Sakit Haji ini ruang khusus infeksi, ya, ruang khusus infeksi mulai di IGD ada, ya, di rawat inap ada. Rawat inap ini meliputi rawat inap intensif. COVID ada, kita isolasi tersendiri. Khusus untuk kamar operasi, khusus untuk pasien-pasien dengan COVID. Bahkan pasien-pasien hemodialisis yang cuci darah, kita sudah siapkan semua, jadi kita bedakan antara yang non-COVID dengan yang COVID. Itu aja, Mbak. Oke, jadi untuk perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Haji sendiri sehari-harinya seperti apa nih, Dok? Mulai dari mungkin pengecekan sampai dengan pemberian makanan gitu misalnya, bagaimana nih, Dok? Ya, jadi pasien-pasien yang sudah dijugai, dan kembali lagi, terus kita yang dijugai terus kita di rapid test. Rapid test kalau yang bukan reaktif, ya kita lakukan PCR. Ya. Kemudian kalau memang jadi pemberian obat, pemberian makanan, ya. Kalau pasien-pasien yang sudah kita rawat, ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pengobatan kita punya dokter-dokter ahli, ya, dokter ahli paru, ahli penyakit dalam, jantung, segala macam, ya. Kita punya ahli lengkap semuanya, bahkan tidak menutup kemungkinan, ya, kita melibatkan psikolog maupun para dokter ahli jiwa. Karena ternyata pasien-pasien dengan COVID-19 di masyarakat ini, ya, sehingga pasien ada yang depresi memang, tidak semua sih ya, tapi karena stigma masyarakat dia merasa kena penyakit ini ada yang depresi, itu depresi ringan sampai berat, sehingga perlu kita melibatkan teman-teman dokter-dokter, baik itu psikolog maupun psikiater. Berarti memang untuk menjaga kestabilan psikis pasien juga memakai atau juga menggunakan jasa dari ini ya, Dok, ya, dari psikiater ya, Dok, ya. Betul. Ya. Oke, Dok, ya. Ini kan di Rumah Sakit Haji sendiri kan tetap membuka layanan untuk pasien non-COVID-19 nih, Dok. Nah, untuk bagaimana upaya rumah sakit untuk meminimalisir penularan antara pasien COVID-19 dengan pasien non-COVID-19 ini, Dok? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu sudah membagi zona. Ya. Setiap pasien datang, sudah lakukan screening, dan kita membagi zona. Ya, mulai zona hijau, kuning, bahkan merah. Kita membagi zona. Pelayanan pun juga demikian. Ya. Jadi saya datang, cek suhu, harus pakai masker, yang tidak masker dikasih masker. Ruang tunggu pun juga demikian, ya, physical distancing, ya, sekali lagi, ruang perawat pun juga demikian. Dulu kapasitas rumah sakit haji ini 300 lebih, ya, 300 lebih. Sekarang dengan adanya COVID ini, kita coba jaga jarak, sehingga kapasitasnya sekarang tinggal sekitar 200-an, 190 sampai 200. Jadi itu juga upaya kita untuk mencegah, ya. Jadi yang dirawat kita sudah cegah, demikian ya. Antri pun di mulai pendaftaran, ya, kita social distancing, pakai masker, ya. Demikian juga waktu pengambilan obat juga demikian. Jadi mulai sekali lagi perawatan pun juga demikian. Yang dulu kapasitas rumah sakit ini ya 325-an. Ya. Sekarang tinggal 200 karena ya kita coba untuk physical distancing, perawatan kita lebih longgarkan jaraknya maksudnya, sehingga kapasitasnya juga akan menurun. Itu beberapa hal ya, dan kita lihat bahwa seperti
Kalau misalkan ada keluarga ya hal-hal tertentu, keluarga tidak mampu, kita akan siapkan masker. Tempat cuci tangan dan desinfeksi di rumah sakit ini tersedia di mana-mana, di semua unit, ya, di semua unit, di jalan, semuanya tersedia, itu aja. Jadi sudah kita mengantisipasi semuanya agar supaya seminimal mungkin, ya, sekali lagi, kita tidak bisa membebaskan, tapi kita meminimalkan kejadian penularan di rumah sakit ini. Berarti memang sangat-sangat menerapkan 3M secara ketat ya dok ya di area rumah sakit ini. Betul ya. Kita zonanya aja sudah kita batasi. Oke. Zona merah, hijau sudah kita batasi. Bahkan termasuk APD. APD yang digunakan oleh oleh para tenaga kesehatan, ya itu kita betul-betul sangat strict ya untuk pasien-pasien untuk menghindari kejadian-kejadian penularan COVID-19 ini. Itu. Oke, baik dokter. Nah dokter, terkait tenaga kesehatan nih, tenaga kesehatan kan menjadi garda dalam penanganan COVID-19 ini. Boleh diceritakan dok bagaimana pengorbanan para tenaga medis khususnya di Rumah Sakit Haji Surabaya dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, betul. Jadi sekali lagi sangat ya, pengorbanan teman-teman baik dokter, perawat, ya tenaga labor dan tenaga yang lain. Pengorbanannya begitu besar untuk pelayan COVID ini. Bahkan mereka sekali lagi kita memberikan tempat penginapan khususnya. Jadi mereka yang jaga di tempat-tempat isolasi tidak kita perkenankan pulang ke keluarganya. Ya, sampai sekian hari ya, soal waktu dia jaga itu, kemudian setelah selesai off, dia tidak bisa langsung pulang. Kita siapkan untuk tenaga penginapan di rumah sakit. Ya kemarin ada juga di salah satu hotel, kita juga punya ruangan pavilion. Ya. Kita punya pavilion ya, yang dulunya dipakai untuk perawatan pasien, saat ini sudah kita pakai khusus untuk kita memberikan layanan untuk para tenaga kesehatan. Demikian juga ya. Jadi selain ya kira tenaga kesehatan yang terlibat tidak kita setelah dia jaga tidak boleh langsung pulang, kita screening lagi, kita awasi terus. Demikian juga dua masalah secara berkala kita periksa fisik maupun laboratorium, ya pemberian SK Hooding segala macam, ya itu aja. Jadi dan juga masalah saya sangat strict terhadap penggunaan APD. Memang masalah kedisiplinan penggunaan APD menjadi masalah tersendiri, ya namanya orang ada aja. Kita bayangkan kalau kita mau pakai hazmat, ya, itu bisa kuat 3 jam itu sudah sangat hebat sekali ya. Kan, ya itu aja. Gitu Pak, untuk tenaga kesehatan. Kalau dokter melihat saat ini apa sih yang paling dibutuhkan oleh rumah sakit rujukan COVID atau tenaga medis ini, apa nih dok yang paling dibutuhkan untuk saat ini? Ya sebenarnya begini ya. Masalah kebutuhan sebenarnya rumah sakit ini kita sudah menerapkan beberapa ya aturan-aturan kemarin itu ya. Sebenarnya APD ini memang kita sebenarnya itu APD ya, bantuan dan mendapat bantuan dari masyarakat ya, dari pemerintah, dari beberapa yayasan, perusahaan swasta segala macam, itu sudah kita mendapatkan itu semua ya. Tapi bagaimanapun, ya sekali lagi, bagaimanapun, karena kasus kita ini banyak di sini. Kita lihat, jadi pasien itu mulai datang di IGD, ya, berapa orang yang terlibat di sana. Berapa kali dia harus ganti, apalagi yang di ruang-ruang isolasi, ya, yang betul-betul confirm positif untuk merawat pasien positif. Jadi sekali lagi, ya, memang APD ini menjadi suatu perhatian concern untuk kita untuk rumah sakit haji, ya. Ini pun walaupun kita sudah mendapat bantuan dari masyarakat, ya, dari beberapa perusahaan, dari yayasan, dari swasta, bahkan dari pemerintah, ya, khususnya ya Ibu Gubernur sangat concern terhadap masalah APD ini, terhadap pemakaian APD untuk para nakes kita. Gitu. Oke, baik dokter. Seperti kalau obat-obatan, ya, seperti extra fooding kita sudah dapatkan dari. Saya memang antusias sekali memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada masyarakat. Masyarakat sangat antusias sekali terhadap memberikan sumbangan-sumbangan, ya baik APD, baik extra fooding, ya
ya, dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, gubernur khususnya sangat concern sekali terhadap ini, termasuk masalah extra fooding pun sama ibu guru obat-obatan untuk para nakes ini sangat diperhatikan. Oke, baik dokter. Nah dokter, sekarang ini kan masyarakat mulai kembali asik keluar rumah nih dok. Karena mungkin mereka melihat tren ada penurunan angka pasien COVID-19 ini. Kalau dari dokter sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, dok? Ya, betul. Ya, saat ini memang rate of transmission di Jawa Timur ya sudah mulai menurun, attack rate juga sudah mulai menurun. Tapi perlu kita tahu bersama bahwa kita harus jangan lengah. Sekali lagi, jangan lengah ya. Jadi kejadian dengan bergerombol ya, seperti kemarin kita selalu pantau ya, liburan kemarin ya, rekreasi segala macam ya, kita pantau. Jadi sekali lagi ini Bu, kita tidak tahu COVID-19 itu sampai kapan. Kita tidak tahu, walaupun saat ini di Jawa Timur sekitar kemarin data terakhir itu ada 24 daerah, kota dan kabupaten yang sudah zona kuning. Tapi sekali lagi, ya, perlu masa kita jangan lengah, ya, tetap mengeterapkan protokol kesehatan, pakai masker, ya, dari bergerombol, lakukan social physical distancing, dan cuci tangan ini tetap harus betul-betul kita perhatikan untuk semuanya saja, untuk masyarakat. Jadi sekali lagi jangan lengah. Kalau kita lengah melakukan itu ya, kita meninggalkan protokol kesehatan, tinggal menunggu saja outbreak-nya akan datang lagi. Gitu. Poinnya jangan lengah untuk masyarakat ya dok ya, tetap menerapkan protokol untuk mencegah penularan COVID-19 ini ya dok ya. Betul. Oke, baiklah dokter, itu tadi sejumlah pertanyaan dari saya. Mungkin dokter ada yang disampaikan kepada Harian Surya, karena ini merupakan momen penting, yakni peringatan Hari Ulang Tahun Harian Surya yang ke-31 nih dok. Oke, selamat pada Harian Surya, alas ulang tahun yang ke-31. Ya, semoga tetap jaya, bisa memberikan layanan edukasi pada masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat ya, yang baik saja. Terima kasih, selamat hari ulang tahun Harian Surya, semoga jaya. Amin. Terima kasih banyak Dr. Hafidin. Semoga kita bisa bertemu langsung dan berbincang topik lainnya ya dokter ya. Saya lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, itulah tadi bincang-bincang saya dengan PLT Direktur Rumah Sakit Haji Surabaya, Dr. Muhammad Hafidin Ilham, SPAN. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi kita untuk tetap produktif di masa pandemi ini. Sekian dari saya, sampai jumpa.